Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sekar Miristika Satanusa dengan NIM 1945041004, kelas PLB 19C. Pendidikan luar biasa Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Saya di sini membawakan mata kuliah modifikasi dan terapi perilaku dengan judul materi autisme dan asesmennya. Baiklah, langsung saja. Autisme Spectrum Disorder atau yang lebih sering disebut dengan autisme merupakan gangguan perkembangan saraf yang memengaruhi perkembangan bahasa dan kemampuan seorang anak untuk berkomunikasi, berinteraksi, serta berperilaku. Bukan hanya autisme, ASD juga mencakup sindrom Asperger, sindrom Heller, dan gangguan perkembangan pervasif. Penyebab autisme. Yang pertama, penyebab autisme sampai saat ini belum diketahui. Namun, para ahli mengidentifikasi adanya beberapa gen yang dicurigai memiliki kaitannya dengan ASD. Kadang-kadang, gen-gen ini muncul dan bermutasi secara spontan. Namun, dalam kasus lain, orang mungkin mewarisi gen tersebut dari orang tuanya. Yang berikutnya, dalam kasus anak kembar, autisme bisa terjadi akibat gen kembar. Misalnya, bila satu anak kembar mengidap autisme, maka kembar yang lain memiliki resiko autisme sekitar 36-95%. Yang berikutnya, mereka yang mengidap autisme juga bisa mengalami perubahan di area-area utama otak mereka yang memengaruhi cara bicara dan berperilaku mengidap. Faktor lingkungan mungkin juga berperan dalam perkembangan ASD, meskipun dokter bisa mengkonfirmasi kebenarannya. Yang berikutnya yaitu faktor-faktor resiko autisme. Faktor-faktor yang menjadi pemicu autisme yaitu yang pertama, jenis kelamin. Anak laki-laki memiliki resiko hingga 4 kali lebih besar mengalami autisme dibandingkan anak perempuan. Yang kedua, faktor keturunan. Orang tua yang mengidap autisme beresiko memiliki anak yang mengalami kelainan yang sama. Yang ketiga, penularan selama dalam kandungan. Contohnya, efek samping terhadap minuman beralkohol atau obat-obatan, terutama obat epilepsi untuk ibu hamil selama dalam kandungan. Yang berikutnya, pengaruh gangguan lainnya seperti sindrom Down, distrofi otot, neurofibromatosis, sindrom Tourette, lumpuh otak atau cerebral palsy, serta sindrom Rett. Yang terakhir yaitu kelahiran prematur, khususnya bayi yang lahir pada masa kehamilan 26 minggu atau kurang. Yang berikutnya yaitu gejala autisme. Gejala autisme digolongkan dalam 2 kategori, yaitu yang pertama, kategori ini merujuk pada penyandang autisme dengan gangguan dalam melakukan interaksi sosial dan berkomunikasi. Gejala ini dapat meliputi masalah kepekaan terhadap lingkungan sosial dan gangguan penggunaan bahasa verbal maupun nonverbal. Yang kedua yaitu penyandang autisme dengan gangguan yang meliputi pola pikir, minat, dan perilaku berulang yang kaku. Contoh, gerakan berulang, misalnya mengetuk-ngetuk atau meremas tangan, serta merasa kesal saat rutinitas tersebut terganggu. Yang berikutnya yaitu pengobatan autisme. Pengidap autisme tidak dapat disembuhkan. Oleh karena itu, orang tua harus mewaspadai gejalanya sedini mungkin. Meskipun demikian, ada banyak jenis penanganan yang bisa dilakukan untuk membantu penyandang autisme agar dapat menyesuaikan diri di kehidupan sehari-hari yang mengembangkan potensi dalam diri mereka secara maksimal. Tindakan penanganan yang dapat dilakukan pada setiap pengidap bisa berbeda-beda. Namun, penanganan yang diberikan pada pengidap autisme umumnya berupa terapi,
Berikut beberapa pilihan metode terapi untuk anak yang mengidap autisme. Yaitu yang pertama, terapi perilaku dan komunikasi. Yang kedua, terapi keluarga. Yang ketiga yaitu pemberian obat-obatan. Berikutnya yang terakhir yaitu hasil asesmen autisme. Upaya menangani kendala yang muncul dalam pelaksanaan untuk layanan pendidikan autis. Anak berdasarkan kendala yang muncul pada saat pelaksanaan asesmen untuk layanan pendidikan anak autis, tim asesmen melakukan beberapa upaya untuk menangani kendala tersebut. Upaya yang dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, upaya menangani kendala dari orang tua. Upaya yang dilakukan tim asesmen dalam menangani kendala ini, orang tua adalah melakukan komunikasi dengan orang tua siswa autis untuk menjelaskan bahwa kelibatan orang tua sangat diharapkan dalam pelaksanaan asesmen untuk siswa autis untuk menghasilkan perolehan data yang lengkap. Yang kedua, upaya menangani kendala dari siswa. Upaya dilakukan tim asesmen dalam menangani kendala yang muncul dari siswa adalah melakukan sharing antar anggota tim asesmen untuk menghadapi kondisi siswa autis. Selain itu, tim asesmen dan guru mampu melakukan kembali pengumpulan data asesmen yang berikutnya yaitu yang ketiga, upaya mengatasi kendala dari tim asesmen. Upaya yang dilakukan tim asesmen adalah melakukan pembagian tugas antar anggota tim untuk membantu guru mengampu dalam pengumpulan data asesmen siswa autis. Yang keempat, yang terakhir yaitu upaya mengatasi kendala dalam teknisi pelaksanaan. Upaya yang dilakukan oleh tim asesmen melakukan diskusi secara internal antar anggota tim asesmen. Setelah itu, bila ada waktu dijadwalkan untuk konsultasi dengan psikolog dan pedagog. Baiklah, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.